Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat bergabung kembali dengan saya, Halal Iman. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran yang efektif. Ini cocok untuk semua siswa. Yang akan saya jelaskan metode pembelajaran kali ini cocok untuk semua siswa, baik yang visual, tipe siswa yang audio atau yang kinestetik. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghafal vocabulary dengan mudah dengan metode pembelajaran visual, audio, dan kinestetik. Jadi satu kelas kalau ada siswa yang tipenya berbeda-beda gaya belajarnya, maka ini sangat cocok bagi para guru untuk menerapkan model atau metode pembelajaran ini. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya akan menjelaskan tentang model atau definisi dari model pembelajaran visual, audio, dan kinestetik. Apa sih itu model pembelajaran visual, audio, dan kinestetik? Yaitu model pembelajaran yang mengutamakan pengalaman belajar secara langsung dan menyenangkan bagi siswa. Jadi pembelajarannya itu menyenangkan bagi siswa, tidak monoton atau tidak bosan bagi siswa, tidak mengantuk begitu. Jadi ini sangatlah cocok bagi guru untuk mempelajarinya. Berikut definisi pengertian model pembelajaran atau visual, audio, dan kinestetik. Ini berbagai sumber buku yang menurut Deporter tahun 2003, model pembelajaran adalah model pembelajaran yang menjadikan siswa mudah memahami materi yang diajarkan guru karena mengoptimalkan ketiga modalitas belajar tersebut. Pembelajaran dengan model ini mementingkan pembelajaran belajar secara langsung dan menyenangkan bagi siswa. Pengalaman belajar secara langsung dengan mengingat atau visual, belajar dengan mendengar secara audio, dan belajar dengan gerak dan emosi atau kinestetik. Kemudian menurut beberapa pengertian yang lain, menurut Ngalimun tahun 2013, model pembelajaran visual, audio, kinestetik adalah model pembelajaran menganggap bahwa pembelajaran akan efektif dengan memperhatikan gaya belajarnya itu visual, audio, dan kinestetik. Jadi tipe ketiga-tiganya ini tersampaikan. Model pembelajaran ini lebih memanfaatkan potensi siswa yang telah dimiliki dengan melatih dan mengembangkannya. Kemudian menurut Sohimin tahun 2014, model pembelajaran ini adalah suatu model pembelajaran yang menganggap pembelajaran akan efektif dengan memperhatikan ketiga hal, yaitu visual, audio, kinestetik. Pembelajaran dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi siswa yang telah dimilikinya dengan melatih dan mengembangkannya. Dan model ini memberikan kesempatan kepada para siswa atau peserta didik untuk belajar langsung dengan bebas menggunakan modalitas yang dimilikinya untuk mencapai pemahaman dan pembelajaran yang efektif. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek model pembelajaran visual, audio, dan kinestetik. Aspek model pembelajaran visual, audio, dan kinestetik adalah strategi pembelajaran yang menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan alat indera yang dimiliki oleh siswa, baik indera pendengaran atau indera penglihatan, seperti itu. Menurut Deporter tahun 2008 dan Haryanto tahun 2015, aspek-aspek dalam pembelajaran visualization, auditory, dan kinestetik adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaya visual atau belajar dengan cara melihat video atau dengan cara digambar, di diagram, seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan gaya audio, belajar dengan cara mendengar, misalkan menghafal kosakata dengan cara mendengar, tidak menghafalkan, seperti itu. Kemudian gaya belajar kinestetik, belajar dengan cara bergerak, bekerja dan menyentuh, misalkan menghafal kosakata
sambil bernyanyi, kemudian sambil menggerakkan anggota badan seperti itu. Kemudian langkah-langkah model pembelajaran langkah-langkah model pembelajaran visual, audio, dan kinestetik. Menurut Soiman tahun 2014, langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan model pembelajaran visual, audio, dan kinestetik itu tahap yang pertama, yakni 1. Persiapan kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan ini guru memberikan motivasi untuk membangkitkan minat siswa, memotivasi agar siswa dalam belajar memberikan perasaan positif mengenai pengalaman belajar yang akan datang kepada siswa. Jadi harus semangat bahwa pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru itu menyenangkan dan memberikan positif kepada siswa, tidak takut terlebih dahulu seperti itu, dan menempatkan mereka dalam situasi optimal untuk menjadikan siswa lebih siap dalam menerima pelajaran. Hal-hal yang dilakukan pada tahap ini antara lain yaitu guru mempersiapkan kesiapan peserta didik untuk mengikuti pelajaran. Misal di kelas, sebelum memulai kelas dibersihkan terlebih dahulu kelasnya agar bersih, kemudian menyampaikan tujuan dan langkah pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran tersebut itu apa dan langkah-langkahnya itu nanti apa. Kemudian memotivasi peserta didik agar terlibat aktif dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya guru yang menyampaikan, mungkin dengan pertanyaan atau yang lain-lain, diskusi atau apa, agar peserta didik terlibat aktif sehingga pembelajaran tersebut tidak monoton. Kemudian tahap yang selanjutnya yakni penyampaian. Kegiatan ini inti pada eksplorasi. Pada kegiatan ini guru mengarahkan siswa untuk menemukan materi pelajaran yang baru secara mandiri, menyenangkan, relevan, melibatkan panca indera yang sesuai dengan gaya belajar visual, audio, kinestetik. Tahap ini biasa disebut dengan eksplorasi. Hal-hal yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan materi yang akan disampaikan melalui gambar, alat peraga maupun video. Jadi pada tahap ini guru itu memperkenalkan materi yang disampaikan melalui gambar. Di situ mungkin ada gambar misalkan menghafal kosakata anggota tubuh dengan gambar hidung, gambar mata, ini bahasa Inggrisnya apa, atau dengan video atau dengan audio seperti itu. Jadi memperkenalkan materi melalui gambar atau alat peraga. Menggali pengetahuan peserta didik tentang materi yang akan disampaikan dengan pertanyaan. Jadi setelah pembelajaran selesai, guru menggali pengetahuan. Kira-kira murid ini sudah paham atau belum yang sudah disampaikan oleh guru tersebut. Menggali pengetahuan peserta didik. Kemudian tahap yang selanjutnya yakni tahap pelatihan atau kegiatan inti pada elaborasi. Pada tahap ini guru membantu siswa untuk mengintegrasi dan menyerap pengetahuan secara keterampilan baru dengan berbagai cara yang sesuai dengan gaya belajar visual, audio, kinestetik. Nah, ini pada tahap ini yang pertama, guru meminta peserta didik untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan kerja kelompok, pengamatan atau melakukan percobaan. Jadi ini dikerjakan dengan kelompok. Misalkan dengan mencari kosakata atau kosakata pada anggota tubuh, misalkan bekerja sama dengan kelompok. Mungkin ada temannya yang tahu atau membawa kamus sehingga kelompok tersebut itu menyelesaikan permasalahan yang ditugaskan oleh guru tersebut. Kemudian guru membimbing peserta didik mengisi lembar kerja. Jadi misalkan ada kosakata atau kosakata yang belum dia ketahui, mungkin guru memberikan kisi-kisi atau yang lainnya sehingga
guru itu membimbing peserta didik untuk mengisi lembar kerja atau soal yang sudah diberikan oleh guru tersebut. Kemudian nanti ketika meminta beberapa peserta didik, individu, satu orang atau kelompok mempresentasikan hasil pemikirannya. Jadi setelah kerja kelompok, setelah melakukan percobaan, setelah mengisi lembar kerja tersebut itu, guru meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil pemikirannya di depan teman-temannya. Kemudian pada tahap selanjutnya, tahapan penampilan hasil kegiatan inti pada konfirmasi. Tahap penampilan hasil ini merupakan tahap seorang guru membantu siswa dalam menerapkan dan memperluas pengetahuan maupun keterampilan baru yang mereka dapatkan pada kegiatan belajar sehingga hasil belajar mengalami peningkatan. Kemudian hal-hal yang dilakukan pada tahap ini sebagai berikut. Yang pertama, mengoreksi hasil presentasi bersama dengan peserta didik. Jadi mengoreksi hasil presentasinya yang sudah dilakukan oleh kelompok tersebut itu dengan peserta didik. Apakah yang sudah dipresentasikan ini apakah sudah benar atau belum? Kalau ada yang salah nanti bisa dikoreksi bersama-sama dengan peserta didik yang lainnya. Kemudian langkah yang kedua, memberikan konfirmasi dan penguatan dari hasil kerja siswa dengan gambar, alat peraga atau video. Kemudian mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Apakah benar yang sudah dipresentasikan sudah benar dengan kehidupan sehari-hari kita? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, bila mana ada kata yang salah atau kurang tepat atau keliru dalam mengucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.